Terus dulu nih orientasinya dia tampak dexter apa sinister? Sinister. Oh iso sinister. Ayo apa Dexter. Dexter kak, Dexter, sorry. apa cirinya dexter? Cirinya dexter. Cirinya dexter apa? Ya Ada pemasuk. retikulum Kak, sama. Tidak ada Ya rumen. ya nggak ada rumen. Ya jelas itu ya. Kita pemasuk. Terus ada retikulum, omasum. Itu lebih dominan ke arah dexter. Kemudian untuk yang A jawabannya apa? Cellulae reticuli. Oke betul. Yang B. Itu arteri gastrika sinister bukan? Oke, betul. Ya, jadi arteri gastrika sinister itu melekat pada apa? Ditemukan pada apa? Melekat pada? Di bagian omasum? Oke, betul ya. Nah, dia juga bisa ditemukan pada lengkungan apa? Daerah apa namanya? Kurvatura Atau minor. ya curvatura minor. Ya, jadi ini ya, jadi keseluruhan ini curvatura minor. Kalau yang melekat pada omasum, kemudian di bagian kranial dari abomasum ini ada arteri gastrika sinister ya. Kemudian untuk yang belakang ini arteri gastrika dexter. Sama halnya untuk yang ini juga ya. Untuk yang C apa dulu? Yang C Abomasum. Abomasum abomasum. Kak. Ya, kalau yang aku tandai yang ini, yang bawahnya garis imajinernya dari luar abomasum apa? Curvatura minor. Curvatura mayor. Oke, pembuluh darahnya apa? Arteri Arteri gastroepiploica. gastroepiploica. Ya, oke, sip, 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 sip. Hmm, terus, oke, ada yang ditanyakan yang di preparat ini? Atau masih bingung? Kamu mau nanya, Kak? Ya, apa? Kan kalau arteri gastrika sinister itu kan lebih kranial. Terus kalau misalnya penunjukan arteri gastrika dexter itu nanti di mana? Ada di daerah caudal abomasum sebelum pilorus ya. Oh gitu. Berarti dia emang lebih ke abomasum ya? Soalnya aku kayak ngelihat yang B itu kan kayak lebih ke kaudal gitu. Melekat Jadi, di abomasum ini. oh, Nih, aku zoom. Nih, ya, kelihatan. kelihatan. Tapi Oke, jawabannya sinister. sinister. Yang depan apa berarti? Yang dexter apa sinister yang depan? Yang sisi kranial atau Yang melekat itu omasum? sinister kan? Iya, sinister. Yang melekat di omasum sama di daerah lebih kranial dari abomasum ya. Nah, itu letaknya di curvatura minor. Paham, Mas Kak? Bentar, kayaknya aku salah orientasi. Itu yang B itu dia itu lebih depan atau lebih belakang, Kak? Belakang, ayo. Loh, Retikulum letaknya di mana? Sisi di kranial apa kaudal? kranial. Ya Kranial. udah, berarti ini adalah Itu kan kranial. itu Ya, ini kranial. kaudal. Jadi ini sebenarnya kenapa kelihatan kayak gini ya? Karena dihubungin gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Jadi ya kayak ditekuk gitu loh. Tapi dia letaknya ya menempel di omasum dan juga berada di sisi kranial abomasum pada bentukan garis imajiner curvatura minor. Paham nggak? Jadi Ya, tuh ini seakan letaknya di kaudal ya karena dia kayak ini biar nunjukinnya kayak oh ini benar-benar ada garis imajiner atau bentukan yang terbentuk karena dua organ gitu lah di antara omasum dan abomasum. Jadi pas moto didekatkan seperti itu gitu. Oke.
Oke, Ada Kak. lagi? Udah paham. Makasih. Oke. Oke ya. Penggantung semua ini organ lambung apa namanya? Mesenterium. Oh, ngawur. Momentum. Ayo, omentum. Ya, jadi omentum itu kan ada mayor minor kan. Nah, itu dia tergantung letaknya. Jadi kalau kurvatura minor itu ada omentum minor, kurvatura mayor itu tempat melekatnya omentum mayor. Ya, kalau misalnya ada struktur ya, ditanyakan ada struktur pada daerah ini ya strukturnya ya omentum itu, omentum minor atau omentum mayor ya. Disesuaikan sama dia di kurvatura mana. Oke, aku lanjutkan preparat 2 ya. Ini organ apa ini? Hepar. Hepar. Tampak sisi mana? Medial apa lateral? Medial. Medial. Apa cirinya medial? Vesika filial. Ada vesika filial. Oke. Kranialnya di sebelah kiri apa sebelah kanan? Kiri. Kiri. Oke, ini adalah kranial ya. Terus ini yang kanannya kaudal. Ya. Oke, jadi ini dibalik gitu ya. Oke, berarti yang A apa jawabannya? Vesika filial. Menampung Vesika apa? filial. Ya, kita empedu. Kemudian yang B apa? Yang B Impresio. Abomasi. Impresio reticuli. abomasi. Ya, jadi ini letaknya Oh, abomasi. Kenapa abomasi? Ya, ini letaknya dia lebih ventral ya, ventral. Kemudian kalau yang sisi ini daerah lebih kranial itu ditempati oleh apa organ apa? Retikuli. reticuli. Nah, retikulum. Berarti ini impresio reticuli. Kemudian yang belakangnya ini impresio. Omasi. Oh, Ya, masih. oke, sip. Ya, bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Nggak bingung, Kak. Cuma kadang lupa aja, Kak. Oke, jadi ini kayak dibalik Kak, gitu ya. Apa? tadi yang B apa? Sinyalnya agak jelek. Impresio abomasi. Ya, jadi yang kiri kan kranial, yang kanan kan kaudal. Nah, yang bagian atas yang ini adalah sisi dorsal ya. Hmm. Kemudian yang bawah sini ini ventral. Oke. Oke. Kemudian ini Sama kelihatan apa? eh kan tadi vesika filial gunanya untuk menampung getah empedu. Itu getah empedu itu buat apa, Kak? Nah, buat apa kita berdoa? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Emulsi lemak. Emulsi lemak ya. Oh, ya. Sip. Oke, Kak. Oke. Terus yang C apa? Yang C apa jawabannya? Kalau nggak ada, Impresio. kalau nggak ada clue-nya ini apa berarti? Itu lobus caudatus, toh, Kak. Oh, Abus kuadratus. Terus kuadratus ya, bukan opus. caudatus ya, kuadratus. Jadi kalau kuadratus ini ada yang lebih atas lagi. Nah, ini lanjutannya. Nah, segini. Ya, kalau segini ini yang kuadratus. Kayak yang aku kirim di masing-masing grup kalian itu loh, kan ada gambar skematisnya toh. Nah, itu bisa dilihat lagi ya, disesuaikan. Kalau yang depan ini lobus cranialis. Cranialis. Kok lobus cranialis? Sinister. Ya, ini kan pulmo. Kok pulmo? Hepar ya. Kalau hepar, sinister, dexter,
caudatus, quadratus ya. Kalau pulmo, Oh iya, cranial, apikal, ya itu jangan sampai kebalik ya. Diperhatikan, diingat-ingat lagi ya. Kalau hepar itu pakai sinister dexter. Kenapa ya? Karena letaknya gitu ya. Yang paling depan itu lebih condong ke arah sinister. Makanya lobus sinister. Untuk yang belakangnya itu lobus dexter. Untuk yang belakangnya lagi lobus caudatus ya. Oke, untuk yang bagian medial itu hanya ada lobus quadratus. Oke. Bingung? Enggak ya? Ya, Kak terus tadi kalau aku nama tanya ini, lobusnya apa Kak tadi? quadratus. Oh, Cystic- maka Ductus cysticus. Oke, betul. Ini adalah ductus cysticus ya. Ductus cysticus. Oke, dia menuju ke vesica pilar. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Ini apa? Ya, yang mana? Iki. Ya, lebih ventral ya. Tapi itu mm-mm, tergantung preparatnya sih. Tapi ini pas aku motonya ini kayak di sini tuh kayak ada impresi kecil gitu loh. Kayak ada penekanan kecil sedikit banget gitu. Kadang ada yang ya apa agak lebar emang. Jadi tergantung apa organnya juga, ukuran organnya juga gitu. Jadi ini kalau misalnya pas ujian nanti kalian sesuaikan aja ya, gitu ya. Tapi kalau yang penekanan yang di retikulum ya itu biasanya dia jelas banget akan diletakkan di sisi kranial lebih ke dorsal gitu ya. Jadi nggak mepet-mepet ke ventral gitu. Nggak mepet kayak B ini. Oke, ya sama-sama. Ada lagi? Ya, oke, nggak ada. Lanjut. Ini, ya ini organ Rectum. ya nomor satu apa? Nomor satu. Nomor A, huruf A, huruf A, huruf A. arteri mesenterica caudalis. Oke, arteri mesenterica caudalis. Cabang dari apa? Arteri mesenterica caudalis. Arteri abdominalis. Aorta, up. Abdominalis. Oke, nomor B apa? Harus Limfoglandula lengkap apa? Kak nulisnya. Lymphoglandula colici Kak. Limfoglandula. Salah. Apa Oh, tadi? Siapa yang ngomong? Itu apa nulisnya harus lengkap kah aorta abdominalis? Iya, kalau aorta abdominalis ya, jangan disingkat ya. Kalau arteri aja nggak apa-apa. Tuh. Terus yang B itu limfoglandula apa? Sekalis. Sekalis. Oke, betul ya. Kenapa sekalis? Karena dia dekat dengan Rectum. sekum ya. Kalau koliki dia strukturnya lebih ventral lagi biasanya mendekati kolon ya. Kalau ini masih mendekati sekum gitu. Jadi dilihat di daerahnya ya. Kak, Oke, lanjut. Apa? kadang di yang sekalis itu limfoglandulanya ada dua. Itu dua-duanya limfoglandula sekalis. Enggak, cuma satu. Ya, sekum sekalis itu cuma satu. Kemudian kalau ada di bawahnya ya, letaknya biasanya di daerah sini. Nah, itu yang udah masuk koliki ya. Oke. Lebih jelas Thank you, lagi Kak. nanti pasti penunjukannya enggak mepet-mepet ke sini, pasti akan ditunjuk di bagian medial dari kolonnya gitu ya. Oke. Yang C apa? Mesenterium. mesenterium. Mesen, teh,
Terium. Mesenter. Oke, mesenterium ya. Menggantung apa itu? Mesenterium. Penggantung visceral abdomen, Kak. Penggantung. Penggantung Sus. Penggantung usus, Kak. Mohon maaf, Kak. ya, penggantung usus. Kalau visceral abdomen ya beda-beda ya. Kalau rumen dan daerah depan itu omentum ya. Tapi kalau usus-usus itu mesenterium. Oke, kemudian kalau aku tanya ini apa? Arteri apa? Iliosekalis. Iliosekalis. Nah, jelas ya. Cabang dari Mesenterica cranialis. Oke, kalau aku tanya ini, nih, Pankreas. Arteri pankreas. oke, sip, pankreas ya. Kemudian kalau di daerah sini ditunjuk pembuluh darahnya itu pasti arteri pankreatika. Arteri pankreatika dari mesenterica cranialis juga, Kak. Arteri pankreatika, mesenterica cranialis ya. Oke. Hmm. Oke, saya yang ditanya. Mukosanya ini apa? Mukosanya Kalkulus, ya Kak. kalkulus. Sip. Udah ya, nggak ada yang ditanyakan lagi. Aku next. Ya, oke. Yang A apa? Visceral ligamentum terratus. Yang B? Lebus caudatus, Labus Pak. caudatus. Yang C? Itu Kolon. ansa spiralis. Kolon ansa spiralis coli. Oke, kaget aku Zul. Ya, arah kranialnya kanan apa kiri? Cranial kanan. Kanan, Kak. Oke, ada apa tandanya dia? Retikulum. Reticulum. Oke, belum ya jelas ya. Belakangnya ada usus, berarti dia sisi kaudal. Oke, betul ya. Nomor 1 visura ligamentum teretis ya. Jadi dia robekan yang nantinya diisi oleh ligamentum teretis pada organ hepar. Kemudian yang B itu lobus caudatus. Caudatus. Ya, Lobus lobus caudatus. Kalau misalnya dia impresio itu akan ada clue-nya ya, penekanan biasanya. Tuh. Impresio apa kira-kira di belakang sini? Pressio Oke, renalis. betul. Impresio renalis. Terus yang C apa? kolon. Kolon. Bentukan khasnya? Ansa spiral coli. Oke, Ansa spiralis. coli. Ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya, yang di sini ya, jelas ya. Oke, kalau Jelas, Kak. jelas. Uh, Ya, ini pembuluh darah. Ya. A apa? Truncus brachiocephalicus. Ya, Brachiocephalicus. tronkus. Ya, tronkus brachiocephalicus. Ada yang salah nggak? Benar, tapi itu Kak, apa namanya, ada kemungkinan jawabannya kayak aorta gitu nggak? Ada kalau misalnya nggak ada clue-nya ya. Kalau ditanya bentukan, Pak jawab tronkus. Oke. Oke, yang B apa? Yang B. Arteri subclavian sinister. Arteri subclavia sinister. Ya, terus yang C apa? Arteri carotis communis sinister. Sinister. Ya, dari Arteri karotis communis. brachiocephalica. Arteri karotis communis sinister ya. Oke, kalau aku tanya yang ini, Oh, apa ini? Itu arteri,
Truncus costocervicalis bukan? Kenapa itu? Jawabannya truncus costocervicalis. Karena agak berdiri bagian paling pinggir. Oke, benar, tapi lebih tepatnya dia letaknya dekat dengan percabangan arteri subclavia ya. Jadi kan ini kan nyabang dulu nih arteri subclavia, kemudian dia dekat percabangan atau persimpangannya dari arteri subclavia, dia cabang lagi ke atas menjadi truncus costocervicalis. Ini juga sama. Jadi ini truncusnya berdiri, kemudian di sana selanjutnya berjalan kayak gini subclavianya. Nah, ini lebih jelas yang sinister ya. Kemudian kalau aku tunjuk yang ini, apa? Truncus Tengah-tengah ini. bicarticus. Oke, truncus apa? Bicarticus. Picaroticus. Oke, truncus bicaroticus. Kayak katanya dikejar apa itu, Pak? Ya, kalau aku tunjuk ini, jeleknya, ya ini apa? Apa jawabannya? Apa Zul? Kok menang Zul? Arteri brachiocephalicus, Kak. Truncus, brachio, Oh, cepalicus. truncus brachiocephalicus. Iya, jadi ini masih satu arah ya, satu wilayah lah, satu nama gitu ya. Kemudian kalau menemukan titik percabangan di sini sebelum arteri karotis itu berarti truncus karotis communis. Oke. Terus untuk yang gede, paling gede ini, yang ini sama yang ini apa namanya? Arteri apa? Arteri axillaris. Oke, untuk yang dekat Arteri medial axillaris. ini, dekat medial, yang ini ya, Dari ini torakika. Nah, apa? dari torakika internal. Torakika internal. Ah, ngawur. Yang dekat medial. Ah, cervicalis. Ya, memvaskularisasi apa itu? Ah, kok iso? Ayo, yang di kaki depan itu apa? Dekat leher apa? Loh, salah apa? Loh, yang sama namanya apa? Yang namanya sama. Cervicalis superficialis apa? Nah, itu ya. Dia memvaskularisasi glandula ya. Oke, diingat-ingat. Kemudian yang ini apa? Paling lateral ya. Dia letaknya paling lateral. Diem. Torakika internal. Oke, Dari arteri torakika torakika eksternal. interna ya, karena dia memvaskularisasi Oh, di internal. dalam torak, gitu ya. Oke, bingung nggak yang ini? Bingung, Kak. Oke, ya dicatat aja ya. Pokoknya yang dekat medial atau dekat karet arteri karotis ini pasti arteri cervicalis. Kalau yang paling gede arteri axillaris. Kalau yang paling lateral ini arteri thoracica 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 interna internal. ya. Oke, sip. Terus kemudian yang dekat percabangan ini arteri subclavia itu pasti arteri truncus costocervicalis atau yang kalau kalian lihat secara preparat yaitu dia biasanya menghadap ke dorsal gitu ya. Bingung nggak? Masih bingung, Masih Kak. bingung? Mohon maaf, Kak, agak putus-putus, Kak, di sini. Ya, jadi intinya adalah yang dekat dengan arteri karotis komunis. Ya, ini kan ada dua nih yang paling gede. Nah, salah satunya ini yang paling dekat ini arteri cervicalis superficialis. Kemudian di belakangnya lagi ada arteri yang gede menuju atau menembus ke daerah ketiak, arteri axillaris. Kemudian
Yang paling lateral ini adalah arteri trafika interna, gitu. Untuk yang mengarah ke dorsal itu truncus costocervicalis. Paham? Paham Yang nggak? truncus tadi di mana, Kak? Mohon maaf. Menghadap ke dorsal atau dekat dengan persimpangan Oh, paham, arteri paham. subclavia, ya. Oke, lanjutkan ya. Oke, Kak, makasih. Hmm, ya ini Hah? Apa Zul? Pankreas. Berisik banget. Sama siapa kamu Zul? Ya, yang apa? Yang A menghasilkan organ apa? Pankreas. Pankreas. Menghasilkan Hormon. Dan hormon apa? Hormon dan enzim. hormonnya apa hormonnya? Oh, Adrenalin dah. itu ya, Ya, adrenal. ora adrenalin rek neng di adrenalin itu. Insulin. Hormon apa? Hormon pankreas apa? Hormon pankreas. Insulin. Hah? Insulin. Apa? Insulin. Oh iya, hormon insulin. Fungsi insulin apa? Mengatur kadar gula, Kak. Oke, di mana? Kadar gula di mana? Darah. Oke, di dalam darah. Ya, hormon insulin dan atau bisa kalian nulis hormon dan enzim. Hormon dan enzim gitu ya. Secara umum aja ya. Enzimnya apa? Kalau enzimnya apa, Kak? Loh, Tripsin dan amilase. ayo. Iya, apa? Tripsin, Trypsin, pepsin, renin. amilase, Amilase, lipase, pepsin. tripsin. Ayo yang bener apa? Satu. Amilase. Amilase, Amilase. Dua, lipase, tiga. Tripsin. tripsin. Terus kalau bedanya sama yang enzim apa ya? Enzim untuk yang ada di lambung apa? Kalau lambung cuma punya itu, Kak. Pepsin sama renin aja, Kak. Pepsin, renin. Pepsin sama renin. HCl juga ya, Oke. sama Iya. lambungnya. Oke. Nomor yang B apa jawabannya? Dari pankreatika. Oke. Arteri pankreatika ya, ini masih dekat daerah pankreas ya. Oke, Oke, jadi tadi Sasi kebalik ya. Untuk enzimnya itu lipase, amilase, sama pepsin ya. Kalau yang lambung itu sama renin sama apa satunya itu tadi? Tripsin, Kak. Tripsin, Kak. Tripsin. Termasuk sini ya. Pepsin, renin. Oh, enggak benar. Jadi kalau di lambung pepsin, renin ya, tapi kalau di pankreas itu lipase, amilase sama tripsin ya. Oke, lanjut yang C. C apa C? C itu apa? Mukosa? Trichomasi, Kak. Trichomasi. Plikai. Plikai itu apa? Lamina omasi. Lamina. Ya, Trichomasi, oke. kalau omasi lamina, kalau obomasi plikai ya.
Oke. Kalau retikulum, selulae ya. Kalau rumen, pilae ya. Dari kata pili ya atau fili. Namanya. Kalau plika itu lekukan-lekukan. Nah, kalau selulae itu karena bentuknya seperti sarang lebah itu. Kalau lamina ya lembaran-lembaran. Oke. Jelas sih, udah ya. Terus kalau aku tunjuk ini apa? Nah, apa itu? Organnya, Kak. Organnya apa dulu? Jejunum. Duodenum. Bentukannya apa? Oh, Angsa duodenum. duodenalis. Angsa duodenalis. Ansa duodenalis ya, bentukan huruf S alfa ya. Oke, lanjut. Ya, ini organ apa? Jantung. Kor, Kor, jantung Kak. ya. Yang A apa jawabannya? Musculus papillaris. Musculus yang B. papillaris. Septum intervascular. Septum interventricularis. Oh, salah Zulfa. Septum interventricularis ya. Inter di antara ventricularis, ventricle ya. Oke, yang C. Chorda tendinae. Oke. Chorda tendinae. Terus kalau aku tunjuk ini apa? Valvula, Kakak. Valvula Valvula. tricuspidis. Apa, Kak? Ya, tapi kalau secara Oh, valvula. umumnya jawab valvula ya. Tapi kalau misalnya dia pada sisi dia kan ventricle dexter ya. Berarti dia valvula tricuspidalis ya. Oke, Tricuspidalis. oh ya. Kalau valvulanya valvula tricuspidalis. Tapi kalau misalnya ini bentukan apa? Valvula aja. Udah benar. Kalau secara spesifik valvula tricuspidalis ya. Oke, kemudian ini tambahannya ini apexnya, terus berarti basisnya yang di sebelah kirinya ya. Terus ini ada sulcus nih, ya. Berarti ini sulcus apa ini? Sulcus interventricularis paraconal. Oke, parakonal ya, karena dia letaknya terlihat dari sisi kranial. Kemudian dia tidak menyentuh apex nih. Nah, apexnya di sini. Oke, lanjut ya. Ada yang ditanyakan di sini? Ada ya. Kalau aku tunjuk ini, bentukan tidak rata, ini biasanya ada clue-nya itu ya. Bentukan tidak rata. Trabecula Oke, carnae. kemudian untuk otot ventricle dexter ini biasanya ada otot yang melintang nih, namanya apa? Otot apa? Musculus transversus cordis. Oke, musculus transversus cordis ya. Jadi kalau membedakan antara musculus papillaris sama transversus cordis itu terlihat dari perbedaan ada tidaknya chorda tendinae ya. Kemudian kalau secara kalian amati juga kalau musculus transversus cordis itu biasanya kalau sudah terbuka secara atau terlepas gitu dari sisi lainnya itu udah nggak ada apa-apa. Beda halnya sama musculus papillaris ini kalau misalnya lepas, nah ini pasti ada sisa-sisa serabutnya kayak gini ya, jaring-jaring gitu. Nah, itu chorda tendinae. Itu yang bisa dicatat ya. Oke, lanjut. Yuk, prepare 8. Oke, sebelum dijawab, ya sisi kranialnya mana dulu? Kranial kiri. Oke, kenapa kiri? Kenapa kiri? Ginjal. Karena yang kanannya itu ada kaki belakangnya. Nah, ya, ini ya kakinya ya. Oke, ini yang kiri ini kranial, yang kanan itu kaudalnya. Kemudian ini bisa terlihat bahwa ini bekas potongan dari aorta abdominalis ya ketika membuka abdomen. Hanya aorta abdominalis baru cabang jadi aorta renalis.
Kok aortanya renalis? Arteri renalis. Oke, kemudian yang A ini apa? Glandula suprarenalis. Ya, fungsinya apa? Menghasilkan hormon adrenalin. Ya, menghasilkan hormon adrenalin. Oke, sip. Terus yang B apa jawabannya? Itu vesika urinaria bukan Kak? Vesika Oke, urinaria, betul. Kak. Ya, vesika urinaria ya, karena masih melekat kayak gitu. Ya, ini kemungkinannya jantan ya. Kemungkinan hewannya jantan. Ya, masih melekat di daerah situ. Oke, vesika urinaria. Terus kalau aku tanya salurannya yang ini. Nah, ini kan ada saluran. Apa namanya? Ureter. Oke, ureter ya. Oke, menampung apa? Menampung Urin. Urin, Kak. Urin. urin. Oke, terus lanjut. Yang C apa? Yang C. Pelvis renalis. Pelvis renalis. Pelvis renalis. Kenapa pelvis renalis? Karena Dari dalam Dekat sama medula, Kak. ya ditunjuknya dari sisi medial ya. Dari sisi medial. Hmm. Kemudian bentukannya di sini secara spesifiknya apa? Ada, bentar, aku lupa. C. Apa? Piramid. Di pelvisnya itu ada struktur apa? Varises. Kalises. Kalises itu untuk apa? Menampung urin, Kak. Oke, menampung urin ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan nanti ini pelvis renalis, langsung berfungsi untuk menampung urin aja gitu ya. Jadi enggak Oke, Kak. kalisesnya itu ya, strukturnya itu di dalam dari pelvis itu sendiri. Di struktur pelvis. Oke, kalau dari luar kayak gini, tunjuknya yang ini apa? hilus renalis. Oke, bisa ya dibedakan ya, hilus renalis. Vortex. Oke. Bagian gelap ini apa? Bagian gelap ini vortex. Kalau yang terang, Vortex renalis. Medulla renalis. nah di sini ada Medulla bentukan renalis. segitiga. Apa bentukan segitiganya? Piramid. Piramid. Oke, piramid. Oke, paham ya? Lanjut. Paham, Kak. Kak, Apa? tadi yang B aku hampir gocek apa namanya, kirain itu lymphoglandula prefemoralis. Enggak, kalau Lymphoglandula prefemoralis prefemoralis itu di bagaimana? di sini. Ini bentuknya. Nah, lonjong kayak gini ya. Oh, di Dia masih atasnya. nempel lebih atas lagi di bawah dari bentukan atau struktur tuberkulosis ya. Karena tuberkulosis itu terus agak ke bawah lagi itu ada ininya, ada kayak apa ya, barengan sama tunika, ada struktur yang melapisi lah fascia-fascianya ya, tunika kok tunika apa lin kok line apa itu bentukan yang warnanya kuning pucat. Tunika flava. Nah, tunika flava ya itu. Jadi strukturnya itu ada tunika flava dulu, baru bawahnya itu ada lymphoglandula prefemoralis ya. Dia nggak melekat kayak gini ya. Kalau melekat kayak gini itu pasti vesika urinaria. Oke, terima kasih Kiko sudah membantu. Lanjut ya. Ya, ini organ viscera torak ya. Kranialnya di mana? Kiri apa? Kiri. Oke. Kenapa kiri? Kiri. Ada kor. Oke. Ya. Yang kanan kenapa?
Yang kanan berarti kaudal. Kenapa kaudal? Caudal pulmo, Ya, ini kayak agak apexnya meruncing pulmo, ya, Kak. bagian apex dari pulmo yang meruncing ya. Ya, kalau misalnya ini udah kalian ketahui sisi kranial, oh berarti lawannya pasti kaudal. Gitu aja sama. Oke, yang A apa jawabannya? Tak zoom nih. Kelihatan kan? Trabekula Belum, Kak. Dracula ya. Yang B. Oh, trabeculum. Pari. Viscera. Oke, viscera Interlobaris. interlobaris. Kemudian yang C. Sulcus inter. Ya, karena ini masih terlihat di sisi lateralnya atau lebih ke kranial ya. Nah, kalau secara Paragonal Kak itu, Kak. apa? Parakonal ya. Yang kenapa parakonal ya? Jadi parakonal itu sulkusnya dia arahnya dari sinister ke arah kranial ya. Kalau yang subsinosal dia dari dexter kemudian ke arah caudal gitu. Kemudian ini kan udah jelas nih. Nah, kalau lobusnya 2 ini berarti tampak pulmo dari sisi Sinister. 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 Ya, sinister core ya juga ada letaknya di sinister. Ya. Berarti ini, oh ini sulcusnya yang dari sinister kemudian ke arah kranial. Ini pasti tidak sampai ke apex. Tapi kalau yang caudal daerah sini, nah yang ini akan sampai apex. Gitu. Ya, arah dari sulcusnya sendiri itu seperti itu. Kalau yang parakonal itu dari sinister ke kranial, kalau yang caudal itu dari dexter ke caudal ya. Maksudnya caudal itu ya benar-benar pas di belakang gitu loh. Kalau yang ini benar-benar pas dari sinister, arah sinister sini ke arah depan. Makanya sinister, arah dari sinister ke kranial. Gitu. Paham? Paham, Kak. Oke. Terus kalau aku tanya ini, impresionya di lateral ini apa namanya? Impresio costalis. Impresio Iya, costalis. sip. Kalau impresio yang di dalam sini apa? Impresio Cardiaca. cardiaca. Oke, betul. Terus kalau ini, irisannya apa? Incisura cardiaca. Incisura cardiaca. Oke, sip. Suaranya siapa ya? Terus kalau aku tanya ini apa lagi? Pulmonaris. Arteri pulmonalis. Ya, sip. Ya, ini terlihat dari sisi lateral. Kemudian ini kan masih ventricle dexter. Nah, dia keluar ke sini. Nah, dia menuju ke pulmo. Oke. Terus ini ada auricula ya. Auricula ini strukturnya ada apa di tepiannya? Kayak bunga. Ya apa? Masa kayak bunga aja, Pak? Auricula. Strukturnya auricula ya. Terus fungsinya auricula apa? Nambah volume. Perbesar Ya. volume atrium. Kenapa perlu ditambah volume? Belum Biar cukup. masuk ke Buat ventricle. ngalirin darah, Kak. Ya, biar cukup ya. Tapi kalau Oke. nggak ada auricula dia nggak cukup. Berarti auricula bakal selalu dipakai. Ya enggak. Jadi itu merupakan kayak, nggak tahu ya, di sana itu kayak strukturnya kenapa nggak rata gitu ya. Ternyata itu bentukan auricula gitu ya. Terus fungsi auriculanya secara spesifik itu yang kita tahu atau yang kita tahu sementara ini ya untuk menambah volume aja gitu ya. Untuk secara, kenapa harus bentuknya seperti bunga? Kenapa nggak lurus gitu ya? Nah, itu masih nggak tahu ya. Ya nggak tahu, itu ciptaan Tuhan kan, kita kan cuma tahu sedikit banget gitu ya. Jadi kita taunya aja itu ya cuma menambah volume. Kenapa harus nambah volume seperti itu? Ya kemungkinan apakah nggak bisa kalau nggak ada auricula? Ya bisa gitu ya, bisa. Nah, untuk secara spesifiknya auricula selain nambah volume apa? Nah, itu masih belum tahu kita. Jadi
kalau ada tidaknya auricula itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Terus apakah kalau misalnya nggak ada auricula itu nggak cukup? Nggak juga gitu ya, nggak juga, pasti cukup gitu. Pasti darah yang masuk itu akan menyesuaikan. Jadi secara fisiologis itu tubuh akan menyesuaikan gitu. Udah pinter lah intinya ya, pinter sendiri gitu ya, secara fisiologis gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Ini di sini nggak bisa dulu. Ini udah dibahas. Oke, lanjut lah ya. Ya, ini apa? Testis. Yang testis. Kemudian ini ada beberapa struktur yang ada di ventral abdomen. Yang A berarti jawabannya? Cauda epididymis. Cauda epididymis. Oke, yang B? Vas deferens. Oke, vas deferens atau deferens sama aja ya. Yang C? Oh. Ini muskulus. Inscriptio tendinae. Inscriptio Tunggu. Apa? Yang C apa? Inscriptio tendinae. Ya, inscriptio tendinae ya. Ini kan jelas nih di garisnya ya. Terus ini clue-nya juga jelas. Inscriptio tendinae. Ya. Kemungkinan kalau misalnya secara langsung itu nggak akan ada clue-nya kayak gini ya. Jadi diperhatikan ya. Terus Mau kalau aku nanya, apa? itu inscriptio tendinae sama rectus abdominis ada fungsinya nggak? Nggak ada, kemungkinan nggak ada ya. Sudah jelas. Oke, udah jelas kan ini kan garis ya. Nah, kalau nunjuk yang putih-putih ya berarti ya infleksionya. Kalau yang di sini ya pasti muskulusnya gitu doang. Soalnya Oke. itu Kak, aku ada soal gitu terus ditanya fungsinya inscriptio tendinae. Apa fungsinya? Kira-kira. Nah, itu nggak tahu. Jaringan ikat. Ayo, jaringan ikat itu fungsinya apa? Kenapa perlu jaringan ikat? Buat mengikat sama mengisi jaringan di antaranya, Kak. Oh, ya berarti untuk Mengikat, Kak. Oke, mengikat atau memperkuat struktur otot-otot di ventral ini ya, atau mengisi di antara memperkuat. muskulus ini ya, berarti ya untuk memperkuat itu struktur dari abdomennya itu. Atau bisa juga sebagai otot penahan ya, atau jaringan penahan yang untuk membantu agar viscera abdomen itu tidak jatuh ke bawah gitu ya. Jadi menahan kalau misalnya momentum penggantungnya atau mesenterium itu lepas, ini masih bisa ditahan dengan adanya jaringan ikat. Tapi kalau misalnya otot aja itu kemungkinan besar ya udah nggak kuat gitu ya, akan lebih kendor. Tapi kalau ada jaringan ikat karena dia strukturnya agak keras, kemudian dia ketat, nah itu bisa menahan gitu. Oke. Di buku ada juga ya. Ya, silakan dibaca bukunya. Kemudian kalau aku tanya ini apa? Ya, ini. Ini. Bu. Oke, kaput. Terus kalau yang bawahnya ini, panjang ini. Corpus epididymis. Oke, Corpus sip. epididymis. Terus kalau aku tanya ininya, Ini apanya ini? flexura pamponiformis. Flexura Bukan, pampiniformis. bukan. Ini loh, ini loh. Ini loh. Nah, pembungkus. Preputium. Tunica vaginalis, ya. Terus kalau aku tunjuk yang di sini, Begini. Begini ya. Tunica begini ya. tunica albuginea, ya. Terus kalau misalnya dia ditanya plexus, itu nanti dia lebih ke dorsal sini. Kemudian kalau ditanya korda, dia akan menusuk
tegak lurus seperti ini. Ya, dia akan menusuk dua struktur. Ya, struktur apa aja korda spermatika itu? Arteri, vena, nervus, spermatica, dan ductus deferens. Oke, itu ya juga betul. Kalau mau nambahin musculus Complete. Aduh, jatuh kan handphonenya. aduh, Tip. ya kalau nambahin musculus apa namanya? Remaster internus. Itu juga boleh ya. Masterin terus juga boleh. Terus kalau Kak, misalnya aku tanya, apa? lulus kremaster internus itu di mana? Dia strukturnya kecil, kemudian dia strukturnya nggak bisa terlihat secara jelas atau tidak bisa dibedakan. Jadi dia ada di dalam sini ya, berjalan bersamaan di sini. Kemudian untuk mengatur termoregulator biasanya. Ya, Oke, makasih. oke. Kemudian kalau aku tanya ini apa? Yang ada bulunya ini. Skrotum, Oke, kalau yang bagian dalamnya. tunica dartos. Tunica dartos. Oke, kalau aku tanya ini apa? Penis. Penis. Oke, corpus penis ya. Oh, corpus penis. Oke, terus ini ada merah-merahnya berarti? Arteri. Dari dorsalis panas. Oke, sip. Lanjut. Oke, ini lebih jelasnya nih. Ya, udah dibahas tadi. Yang A apa jawabannya? Prosesus uretra. Prosesus urethralis. Oke, seperti kecamba. Kemudian yang B apa? Radix. Plexus sigmoidal Ya, penis. penis. Oke, ditarik oleh muskulus apa? Retractor Musculus retractor penis. Ya, yang C. Tunica Dartos. vaginalis. vaginalis. Oh, ngawur. Tak pentung kabeh Farhan Yoga. iki. Yoga. Oh, Dartos. tunica dartos. Oh, tunika dartos berarti menempel pada Scrotum. Scrotum. rotum ya. Kalau vaginalis dia terlepas nih kayak gini ya. Oke, Oh. diingat-ingat. Oke, terus kalau aku tunjuk ininya apa? Gland penis. Gland penis Gland kah? penis. Nah, Ya, berarti tadi apa jawabannya? apa? Yang C jawabannya apa, Kak? Tunika dartos. Dia kan melekat pada skrotum itu, di medial skrotum. Alah. Terus kalau yang preputiumnya itu di mana? Preputiumnya Iya, aku. sini. Oh, di sini nggak ada ya. Habis ini tak tunjukin preparat satunya aja. Kalau aja ada. Oke. Ada yang ditanyakan lagi di sini? Ada ya. Aku lanjutkan. 12, 13, 14, 15. Oke. 12. Ini apa ini? Organ apa? Repro perempuan. Reproduksi Ya, betina kah? ya ngerti. Perempuan namanya apa? Uterus. Uterus. Ya. Uterus. Yang A jawabannya? Cornua uteri. Cornua uteri. Yang B? Ovarium. Tuba fallopi. Ovarium. Ya, kenapa ovarium? Ini ya bulat nih kayak kacang nih. Oh. Terus digantung oleh Mesovarium. mesovarium. Mana mesovarium? Mesovarium. Nah, ini yang putih-putih nih di sekitar ini pasti mesovarium. Ya. Terus kalau aku tanya yang C, ini apa? Arteri apa? Arteri uterina mediana. Salah. Oh. Arteri Rika. Rika. ovarica. Ya. Kok bisa toh, Kak?
Kenapa arteria varika nih? Lihat strukturnya nih, melungker nih. Nah, dia kan strukturnya arteri ini kalau pada jantan itu dia menjadi plexus, tapi kalau pada betina dia memvaskularisasi ovarium sehingga namanya arteri ovarika. Kalau pada jantan dia arteri Spermatika. spermatika. Ya, ini strukturnya. Nah, ini juga sama. Jadi ini sama-sama di sini. Tapi kalau misalnya arteri uterina mediana, pas di uterusnya, ya uterusnya kan di sini nih. Ya, sini. Atau juga ditunjuk di sini juga bisa. Sini. Ya, ini ada di balik sini pasti. Gitu. Ini kalau yang ovarika dia terlihat jelas dia terhubung ke ovarium. Nih terhubung ke ovarium nih. Ini juga ini di sini ada ovariumnya, dia terhubung ke sini. Ya. Oke, karena mungkin gambarnya kayak gini ya, dekat dengan uterus atau korpus uteri ya. Jadi kalian ada yang jawab arteri uterina mediana ya. Tapi ini terlihat jelas bahwa dia penjuluran dari arteri ovarika ditandai dengan struktur yang berlekuk-lekuk pada arterinya nih. Atau berlekuk-lekuk ya. Gitu. Kak Safa Oke. mau Kakak berarti, mohon maaf. Apa? berarti Kakak berarti arteri arteri. Sasi duluan Satu-satu aja, Aska, Sasi Aska. duluan. Ya, Sasi, ya. Mohon maaf Kak, berarti arteri uterina mediana itu berarti letaknya nggak di sekitaran situ ya Kak, berarti Kak. Maksudnya kayak lebih ke arah agak di atas gitu Kak. Mohon maaf. Di dekat ovari, ya di dekat uterus. Ya, jadi kan karena ini dia nempel gini, harusnya gini kan. Jadi kan seperti Y. Nah, tapi kan ini kayak kalau tanduknya dihubungkan ke tengah, jadi seolah-olah pembuluh darah ini mengarah ke dekat uterus atau korpusnya. Tapi sebenarnya di sini kan ada ovarium nih. Nah, di sini kan ada ovarium. Ya. Oh. Kalau arteri uterina mediana mungkin yang ini ya bisa ditunjuk yang ini yang merah-merah daerah sini. Itu lebih dekat uterusnya ya daripada yang ini. Ya, nanti diperhatikan lagi. Bagian Tapi kalau yang review udah. preparat kita punya ya, preparat yang kita punya itu strukturnya jelas ya. Jadi dipegang hati-hati terus dilihat ya, dilihat antara ovarium sama uterusnya ya. Strukturnya nggak kayak gini, nanti lebih jelas lagi. Kan kalian bisa megang toh. Oke, paham? Oke. Paham Oke. Kak, makasih. Ya, Aska nanya apa, Aska? Kamu nanya, arteri ovarika itu cabang dari arteri apa ya? Arteri ovarika itu cabang dari arteri, lupa aku. Tapi dia cabangnya dari arteri, cabang dari arteri paling utamanya arteri abdominalis. Terus untuk bentar. Terus untuk yang cabangnya dari apa? Sebelum itu kayak ada struktur lagi gitu loh. Tapi aku lupa namanya. Nah, habis struktur lagi itu ada struktur lagi. Jadi dia cabang kedua dari aorta abdominalis. Jadi aorta abdominalis nyabang, kemudian cabangnya itu nyabang lagi. Nah, itu arteri ovarikanya itu. Nah, itu nanti dipelajari di kaki belakang, ya. Kaki belakang. Jadi untuk yang di abdomen thorax itu tidak mungkin ditanyai arteri ovarika cabang dari apa. Oke Kak, siap. Saya tadi tak kira tuh kayak yang C itu, aku nggak expect bakal jawabannya itu, apa namanya, ovarika. Soalnya kan kalau ovarika kan kayak ngerul-ngerul gitu ya. Itu kayak gede gitu, Iya. makanya tak kira kayak itu arteri sebelumnya gitu. Kasih Kak. Ini kan kelihatan nih. Nah, penjulurannya ke atas itu diperhatikan ke atas. Itu lebih keluar. Aku lihat buku kali Mau aja ada nanya. ya. Apa? Itu kalau buat tipe uterus yang ini tuh tuba fallopian sama fimbrianya yang mana?
Kalau fimbrinya itu dia strukturnya lebih dekat dengan ovarium. Nah, kalau ovariumnya di sini, kemungkinan fimbrinya yang ini. Ya, karena ini nggak jelas banget ya. Kemudian ini fimbrinya ada di sini tuh. Ya, ke cornuoteri. Gitu. Nanti ada gambar lagi kok, tenang. Oke, Kak. Berarti Ya, yang bentukan tanduk itu semua apa cornua cornuoterinya. oteri ya. Oke, sip. Oke. Betul. Bentar ya. Waduh, betina nggak ada di sini. Halaman. Organ reprobetina 42. Oh iya, nggak ada spesifik. Dan nanti itu dipelajari di apa kaki belakang ya. Nanti dibahas seperti lebih jelas ya cabang-cabang dari aorta abdominalis itu nanti banyak banget. Nah, itu yang agak ruwet ya. Kalau baru belajar agak ruwet. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Kalau nggak ada yang tanyakan, ya berarti ini sisi apa ini? Dorsal apa ventral? Dorsal. Dorsal. Karena Dorsal. Kelihatan uterusnya, Kak. atau cervix uterinya ini loh di atas. Kemudian yang ini di bawahnya. Ini apa ini berarti? Vesika urinaria. Oke, vesika urinaria. Ya. Oke. Terus yang ini luar ini apa namanya? Vulva. Vulva. Vulva, vagina, terus cervix uteri, terus Corpus uteri. corpus uteri. Terus kalau aku tunjuk yang ini, Bicornua. bicornua. Bicornua apa? Bicornua uteri. Bicornua atau nggak sih? Bifocardio, Oh, bifocardiocornualis. Terus yang ini cornuanya. Terus ada tuba fallopiae, ada fimbre, terus ada ovarium itu urutannya ya. Oke, lanjut. Nah. Apa? Diafragma pars muscularis, Kak. Salah. Ayo, di orientasi dulu ya. Ini. Autodorsal. Oke, bentar. Nah, kalau kayak gini ini terlihat apa aja organnya? Ini organ apa? Lumen. Lumen. Terus ini organ apa? Lien. Terus ini apa? Diafragma. Diafragma. Berarti motonya dia diarahkan ke arah sinister ya, lebih sinister. Jadi kayak harusnya rumennya ini di belakang diafragma, jadi diafragmanya dilihatin ke arah sinister. Berarti dia tampak ke craniosinister. Paham? Bisa bayangin? Paham. Ya, Bisa, Bu. craniosinister ya. Ini masih terlihat kranialnya. Kranialnya ada apa? Diafragma. Sinisternya ada apa? Ada rumen, gitu ya. Nah, berarti yang A ini jawabannya apa? Rumen. Caudodorsal. Oh, sakus caudodorsal ya. Jadi ini kita kan belajarnya secara spesifik ya, bukan kayak ini rumen ya. Ini emang rumen, tapi ada kantung-kantungnya kan di rumen ya. Kalau yang paling belakang ini ada kantung buntu, sakus sekus. Kalau yang depan ini ada kantung yang lebih besar. Ini sakus ruminis. Berarti yang A sakus sekus Dorsal. dorsal. Yang bawah sakus sekus Ventral.
yang depannya A. Sakus Sakus ruminis Sakus ruminis dorsalis. dorsalis. Oke, di sini terlihat adanya sulcus. Sulcus apa namanya? Sulcus longitudinal. Sakus longitudinal. Hah? Apa? Sinister. Sinister, ya. Terus, kalau aku tunjuk yang ini apa? Sulcus Sulcus transversus. Transversus. Oke, sulcus transversus. Kenapa sulcus transversus? Karena terletak di antara Di antara sakus secus ruminis dorsalis adventralis, Kak. betul, ya. Terus yang B, apa yang B? Diafragma Diafragma pars muscularis. 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 Iya, ini kebalik ya, sorry ya. Kebalik aku ya. Yang B ini diafragma pars muscularis. Kemudian yang C itu pembuluh darah. arteri ruminis. Oke, arteri ruminis. Sinister. Apa arteri ruminis apa? Sinister. Mm-mm. Terus kalau aku tunjukin apa, Rek? Berarti itu yang bawahan Bawahan apa? yang bawah arteri ruminis sinister kan yang di sakus secus caudo dorsalnya itu juga arteri ruminis sinister. Iya, sama. Arteri ruminis sinister juga ini. Ya, Bukan Dexter. bukan. Kalau Dexter perlu balik lagi. Ya. Kenapa? Dexter cirinya Dexter tidak ditemukan lien, ya. Kenapa disebutnya Dexter? Karena dia letaknya pada sisi kanan rumen, ya. Jadi kan kita punya dua sisi nih. Misal kita sisi kanan ada mata kanan, sisi kiri ada mata kiri. Ya sama, rumen ya punya dua sisi. Sisi sinister dia letaknya lebih lateral, sisi Dexter dia letaknya lebih medial gitu ya. Oke. Terus kalau aku tanya ini apa? Hiatus eosapit. Ya, hiatus esophagus. Oke, terus kalau aku tanya ini, Foramen. foramen. Vena cava caudalis. Oke, terus kalau aku tanya ini ya, Bu. Hiatus aorticus. Hiatus aorticus. Jadi hiatus itu sebenarnya ada di celahnya di sini ya. Tapi kalau aku tunjuk ininya aorta abdominalis ya. Nah, ini ada celahnya sama seperti halnya ini ya. Jadi kan ini kan dua struktur kan, ada lubangnya yang ini, terus ada organnya yang ini. Tuh. Ini organ, ada esofagusnya, terus lingkarannya yang ini. Tapi organ yang organ ini tidak menutup lingkaran itu sepenuhnya, jadi terbentuk celah kayak gitu. Oke. Terus ini pembuluh darahnya apa di diafragma? Arteri vena phrenicus. Oke, arteri vena phrenicus. Cabang dari apa arteri vena phrenicus? Aorta. Aorta. Oke. Cabang aorta. Lanjut, ada yang ditanyakan di sini atau masih bingung? Kak, mohon maaf Kak, tadi yang B tadi apa Kak? Diafragma pars muscularis. Hah? Itu Soalnya Iya, ketukar Kak? ketukar. Aku ketukar. Oh. Sorry. Tidak menyadari. Ya. Kak, kalau Lanjut ya. Oh, Oke. ya, apa? Sesi dulu deh, ayo. Apa sesi? Mohon maaf Kak. Tadi berarti alur terbukanya tadi foramen vena cava caudalis berarti Kak? Alur terbukanya mana? Yang C Foramen Kak? sana. Yang C ya dia alur terbuka sulcus longitudinal sinister. Oh, oke, makasih Kak. Iya. Foramen ya di diafragma ya. Ayo, apa arti ya? itu yang lien fungsinya apa Kak?
Lian apa fungsinya? Ayo cari sendiri. Yang lain bantu. Apa fungsi lian? Organ limfatik sekunder, Kak. Ya, organ limfatik sekunder ya. Kalau primer apa aja? Primer. Timus. Timus terus. Bursa Fabricius, Hmm. Terus sumsum tulang, sumsum tulang. Oke. Lihat ya. Nah, nih yang A. Apa A? Los longissimus dorsi. Oh, salah, wis. Musculus Ah, iliacalis. Seratus ventralis. Serratus dorsalis dorsalis. caudalis. 100 Status dorsalis. cranialis. Oh, salah. Ska. Caudalis. Caudalis. Ya, kenapa caudalis? Jumlahnya ada 4. Jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Arah seratnya kemana? Ke kranioventral. Oke, jadi gini arah seratnya. Terus, penanda sisi ini kaudal apa? Di belakang. Ya, Jumlahnya ada tahu 4. kaudal itu belakang. Ya, depannya ada skapula gitu loh. Gitu loh. Berarti ini kranial. Berarti lawan dari kranial ya, berarti ini kaudalnya gitu loh. Nah, paham? Berarti ini Paham? fungsinya buat ekspirasi. Iya, ekspirasi. Ya. Terus, yang B apa? Yang B? Kalau nggak kelihatan. Ligamentum supraspinosum. Oke, ligamentum supraspinosum. Yang C. Pus obliquus abdominis externus. Netot. Oh, itu latissimus dorsi. Bukan. Apa ya? Ini musculus intercos. Iya, apa? Musculus inter? musculus intercostalis externus, Oke, externus ya. Ini loh, ini kan coste, ini masih coste, ini masih coste, ya, masih coste. Terus arah-arahnya ke belakang sini, ya, ini. Nah, terus kalau yang obliquus dia di abdomen, lebih ke abdomen sini, gitu. Ya, oke. Fungsinya apa berarti musculus intercostalis externus? Inspirasi. Inspirasi. inspirasi, Kalau internus apa? Ekspirasi. Inspirasi. Oke, paham ya? Terus kalau kita urutkan dari atas, ini ada ligamentum, setelah ligamentum ada musculus Spinalis Spinalis et spinalis et semispinalis, ya habitus, segini. Terus yang bawahnya lagi. longissimus musculus longissimus dorsi, Terus yang ini. Longissimus costarum atau habitus dorsi, iliacalis. Ya, Maximus costarum atau iliocostalis. Leocostas, oh ya. Oke, kalau buka musculus longissimus dorsi ada musculus apa? multifidus dorsi. Multifidus dorsi, Ya, multifidus dorsi itu melekat pada apa? Bentukan apa? Terus di bawah musculus multifidus dorsi ada apa? Musculus Levator costae. levator costae letaknya di mana? sekitaran os costae, Kak, Di antara di antara tuberculum costae, ya sekitaran costae ya udah tahu semua sekitaran costae, tapi secara spesifiknya di antara tuberculum costae. Sama halnya multifidus dorsi berarti dia di antara apa? Atau berada di atau melekat pada daerah apa? Bentukan apa pada os itu? Ada os apa di situ? Vertebrae dah. os vertebrae, Ya, os vertebrae. Bentukannya apa tapi? Bentukan apa pada os vertebrae?
Ya, bisa dicari sendiri di buku. Ya, ada ini ya. Terus, Multividososi merupakan serial otot kecil yang terletak di antara, dibaca sendiri bukunya. Nanti dipastikan ke grup nggak apa-apa, atau tanya di sini nggak apa-apa. Oke, sudah. Untuk preparat ini ada yang ditanyakan? Kalau mau tanya yang multividus dorsi untuk konfirmasi ya silakan cari di buku dulu baru konfirmasi ke aku ya. Aku tunggu sampai 10 lebih 8. Ada nggak? Iya. Ya, selagi Oh, kalian menunggu apa-apa? dia nempel sama prosesus transversus vertebrae thoracalis. Nah, Prosesus transversus. Prosesus transversus. Iya, salah satunya di itu. sama prosesus articularis, etnamillaris. Iya, iya. Prosesus artikularis itu apa berarti? Yang mana itu? Lupa. Iya. Hmm. Tapi kan dia kan letaknya di antara itu kan. Dia berada di sepanjang os vertebrae, ya, di sepanjang os vertebrae. Kemudian kan di antara spinosus sama transversus kan ada tonjolan tuh yang bentuk vertebrae lumbalis, thoracalis ya, thoracalis sampai terus di lumbalis juga ya. Kalau di lumbalis itu jadi prosesus mamillaris kan namanya ya. Nah, itu adalah eh, dia melekat di struktur yang bulat-bulat itu. Penyatuan antara os vertebrae atau lebih tepatnya pada prosesus articularis. Ya, dia melekat di situ. Oke, paham? Nemu jawabannya? Oh ya, paham, Pak. Ya wes. Ya, kalau udah paham nggak pulang jawabannya. Oke, ini ada gambar ya jantung. Tampak dari mana ini? Sisi? Media. Ya, dorsal. dorsal ya. Oh, dorsal. Ya, dorsal. Kemudian ini terlihat medialnya gitu ya. Atau permukaan mediastinal atau mediastinum. Kemudian di sini kita bisa lihat kalau yang Dexter itu kanan apa kiri? Kiri. Kiri. Kanan. Oh, siapa ngomong kiri? Gue jalur dipentong. Iya, Iya, iya. ya kanan. Ya ada apa? Trakea, kemudian lobus pulmonnya 3. Ya, trakea kan di kanan, esofagus di kiri. Kecuali esofagus lebih ke belakang dia di kanan. Nah, ini juga terlihat. Terus aorta juga di sebelah kiri. Ya, aorta di sebelah kiri, vena cava di sebelah kanan, vena cava cranialis sama caudalisnya. Tuh, kan udah dibahas kemarin tuh pas review ya. Oke, terus yang A ini apa kira-kira yang A? Bronchus trachealis. Ya, oke, 100. Yang C apa kira-kira? Bucartiotrachealis. Yang C, Facies mediastinal, Kakak. bisa facies, bisa Sio. Impresio. impresio apa? Trachealis. Bagus, kan? Impresiotrachealis. Ya. Esophagus. Esofagus, ya. Impresio esofagus. Ya, fasiesnya fasies mediastinal. Kemudian impresio trakeanya di mana? Di sisi kranial dari lobus cranialis. Ya, paham? Karena dia sampai sini doang, Rek. Trakea itu. Nggak sampai ke belakang. Ini sampai sini doang. Ini udah masuk malah. Nah, kalau ini ada alur, itu berarti milik esofagus. Kalau trakea ini ada lebih depan, gitu. Paham? Paham. Oke, mantap. Oke ya, diingat-ingat.
Terus yang B apa kira-kira yang B? Nih, Vena Vena zigos. zigos. vena zigos ya, vena zigos, mantap. Betul. Oke. Terus mau lagi nggak? Mau. Boleh. Mau. Jadi inget ayam jajan. Ayo. Oke, terus udah ke share screen belum? Belum ya? Belum, Kak. Nih, ayo kita jawab bareng-bareng aja. Mulai ini sesuai judulnya Viscera thorax ya, Viscera thorax. Nah, fokus ke daerah thorax itu ada pulmo dan core, ada esophagus, trachea, kemudian ada vena cava, arteri-arteri dan aorta. Oke, nih nomor 1 apa? Esophagus. Bagus. Nomor 2, Lobus Cranial. cranial. Pulmo Sinister. oke nomor 3, Lobus cepet. medianus. Lobus Medius. Janus pulmodexter. Oke, lobus medius pulmodexter yang lengkap ya. Berarti yang nomor 2 apa? Lobus cranialis Pulmo sinister. Lobus cranialis pulmo sinister. Oke, nomor 4. Aorta Aorta thoracalis. thoracalis. Aorta. Oke, nomor 5. Lobus Lobus caudalis. caudalis Pulmodexter. pulmodexter. Caudalis pulmodexter. Ini cranialis pulmo. Ini cranial. Bukan tuh medius, lobus medius. Medius pulmodexter. Mm-mm. Berarti cranial ini. Ya. Apa nomor 5? Lobus caudalis. Lobus caudalis pulmodexter. Ya, oke. Ini udah ada clue-nya loh. Kranial kanan, berarti yang belakangnya caudal. Oke. Semuanya benar ya. Terus yang nomor 6. Album torak nih. Perikardium. Power. Musculus transversus. Ya, musculus. Oh, musculus. Musculus Transversus thoracis. Ya, terus nomor 7. Os vertebra. Os vertebrae thoracalis. Ngawur tok vertebrae kok iso vertebrae gitu. Sternum, Kak, mohon maaf. Sternum. Kok iso ya, kok bisa jawab vertebrae kok iso? Ayo. Dilihat lagi loh sekitarnya ini strukturnya kayak gini, terus ini bawahnya ini ada struktur prosesusnya. Nah, kalau ada prosesus transversus kayak gini ini pasti dorsal. Kalau yang kayak gini berarti ventral. Kalau udah nomor 6 aku jawab betul musculus transversus thoracis, ya berarti letaknya di ventral gitu ya. Kalau yang di dorsal apa? Musculus apa? Bisa nemukan musculus apa? Sekali. Longus coli. Ya, oke, nomor 8. Coste. Coste. Os coste. Ya, nomor 9. Kayaknya Musculus intercostalis. Externum internus. Nomor 10. Perikardium. Perikardium. Ya, pembungkus apa perikardium? Jantung. Ya, kalau pembungkus pulmo apa? Pleura. Oke, nomor 11. Atrium. Dexter. Vena dexter, ayo. Lihat itu, sulcusnya, lihat.
Ya, 12 apa? Sulcus Sulcus interventriculus Ventriculus pulmonar. coronaris parakonal. paraconal. Oke, 13. Apex Apex Ya, 14. ventricle Ventricle dexter. dexter. 15. Atrium Trium. auricula. Tuh, Auricula dexter. auricula ini loh ada tandanya ini loh. Terus kalau aku tunjukin ini apa? Tuh arteri Arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis itu terlihat dari sisi kranial ya. Kalau venanya itu biasanya nunjuk dari sisi medial ya. Nanti aku tunjukkan yang di medial dekat pulmo itu yang mana. Oke, lanjut dulu. Oke, ini ya nomor 16. Impresio Impresio. trachea. Nah, ini lebih jelas ya. Ini kan trakeanya belum cabang nih, ya. Belum cabang. Kemudian dia letaknya lebih dalam. Nah, ini pasti impresio trachealis. Terus nomor 17 apa? Impresio esophagus. Oke, impresio esophagus. Bagus. Oke, nomor 18. trachea. Oke, nomor 19. Los Incisura interlobaris. Sura interlobaris. Visura ya. Visura, bukan incisura. Oke, nomor 20. lobus accessorius. Lobus accessorius. Oke, nomor selanjutnya. Nih, 21. Apa? Arteri koronaria. Arteri koronaria. 22. Septum interventricular. 22 itu. Valvula. 22. Tricuspidalis. 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 Ya, 23. Trabecula Adipos. cornea. Musculus papillaris. Ya, 24. Trabecula carnae. Ya, 25. Septum Septum Ya. interventricularis. Oke, betul. Ya, ini sama kayak tadi ya. Ini harusnya bisa. 28. Or Troncus brachiocephalicus. Ya, kalau ada clue-nya bentukan, jawab truncus. Nomor 29. Arteri aksilaris. Arteri axillaris. Oke, betul. 29. 30. Arteri Arteri carotis communis. dexter. Oke, nomor 26. cervicalis. Arteri Subclavia subclavia sinister. 26. karena Ya, betul. Zulfa. 27. Arteri subclavia. sinister. Oke, sip. Sudah selesai. Ini ada kunci jawabannya. Ya, tapi jangan lihat ini kayaknya ada yang salah juga. Oke, lanjut. Kelihatan yang ini? Belum. Kelihatan? Belum kelihatan, Kak. Oh, sudah kelihatan, Kak. Oke. Oke, kita cepet aja jawabnya. Nomor 1 apa? Tanpa clue. Gampang ini loh. Nah, mesenter. Mesenterik. Mesenterium. Mesenterium. Penggantung kan? Nomor 2. Jejunum. 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 4. Nomor 3. Ansa spiralis coli. Spiralis. Nomor 4. Spiralis coli. Arteri jejunalis. Nomor 5. Rectum. Sekum. Ya, nomor 5 sekum. Benar sebenarnya. Bentar. Tadi jawab seku.
Oke, lanjut nomor 6. Apa? Cornuauteri. Oke, nomor 7. Bifurcatio cornualis. Cornualis. Oke, nomor 8. Cervix Cervix uteri. 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 Oke, nomor 9. Tuba fallopi. Oh, Oke, betul. Kelihatan kan tuba fallopi ya? Nomor 10. Ovarium. Ovarium, mesovarium. Ovarium. Mesovarium. Ovarium digantung oleh Mesovarium. Oke, terus kalau aku tunjukin ya apa berarti? Corpus Uteri. uteri. Corpus uteri. Oke, korpus ya. Terus ini titiknya bifocardio. Kemudian kalau kalian bingung fimbre di mana? Ini loh fimbre. Jangan tuh. Oh, kan ya. Jari-jari. Nih. Ini loh. Astagfirullah. Tuh, dia letaknya tepat dekat dengan ovarium, terus dia sebagai tempat menangkap ovum ya. Jadi ovum kan keluar dari ovarium, ditangkap oleh fimbre, terus dia jalan ke sini, telur itu. Terus di sini di tuba fallopi terjadi fertilisasi gitu ya. Paham? Paham, Kak. Ya. Kalau fimbre itu dekat ovarium, kemudian strukturnya seperti ini. Kalau masih bingung strukturnya, membayangkan strukturnya atau masih ragu, dilihat daerahnya. Oh, dia dekat ovarium. Nah, itu kan kalian sudah tahu nih bedanya ovarium sama tuba fallopi. Nah, selain kedua itu yang ditunjuk berarti itu fimbre ya, nggak ada bentukan lain. Terus penggantung dari ovariumnya apa? Uterus. Mesotherium. Mesotherium. Ini ya, uterus ini ya penggantungnya ya. Oke, di sekitar sini. Terus ini ada penggantung dari tuba fallopi. Mesosalping. Oke, lanjut. Mau nanya. Ya, apa? Itu tadi apa kalau di bawahnya lagi dari ini bisa dianotet nggak ya? Di bawahnya lagi dari penggantung tuba fallopi itu mesometrium atau Ini kan? mesometrium? Ini kan? Ya. Kalau ini masih mesovarium, ya. Dia mengarah ke sini. Tapi kalau daerah-daerah sini yang ditunjuk itu Mesosalping. mesometrium. Ya, Mesometrium. mesometrium. Nah, penjulurannya dari ovarium sendiri atau penggantung ovarium itu ini. Di sini ada, terus dari sini ada, ya. Kemudian untuk yang kayak lembaran tipis di atas ini baru mesosalping. Kalau yang lembaran agak lebar di sini itu baru mesometrium. Ya, bingung nggak? Saya paham. Oke. Beda Apa? ini ovarium sama mesosalping kan itu dekat. Terus gimana caranya? Biasanya nunjuknya untuk mesovarium itu lebih dekat dengan ovariumnya gitu ya. Nunjuknya nggak mungkin jauh. Sama halnya tuba fallopi pasti dekat tuba fallopi di bawahnya sini. Kalau ovarium pasti di daerah sekitar sini, kalau nggak daerah sini gitu. Oke, makasih. Oke. Udah ya. Lanjutkan. Nah, 11. 11 apa? Arteri gastrika dexter. Oh, ngawur. Ayo letak si kranial di mana? Kranial. Kranial di sini apa di sini? Ini bawah. Yang kedua. Ya, yang mengarah ke bawah kiri itu kranialnya. Nah, arteri gastrika sinister itu dia membentang sini, kemudian ke depan sini. Ke bagian di daerah omasum dan juga di daerah
sisi depan dari abomasum pada kurvatura minor. Ya. Nomor 11 berarti arteri. Gastrika sinister. Oke, nomor 12. Kimiawi. Terus nomor 13 Berarti itu sama ya, gastrika sinister juga. Ya, kesepakatannya adalah untuk arteri gastrika sinister dia melekat pada bentukan omasum. Gitu. Oke, paham? paham. Oke, Kak, 14. 12 Kak. 12 apa? 12 apa tadi? Kimiawi. Nyawi. Kimiawi. Itu loh, Farhan. 14. Tadi apa? Masuk. Omasum. 15. Kurvatura. Ayo. Kurvatura mayor. Emang kalau Oke. kurvatura nggak ada clue-nya ya, Kak? Ada lengkungan nanti ya. Nggak usah bingung. Atau garis imajiner juga bisa. Oke, nomor 16. Impresio renalis. Oke, 17. 17. Lobus dexter. Oke, kalau aku tunjuk yang ini lobus. Quadratus. Oke, ke daerah sini Lobus ya. kuadrat. 18. Fisika Velia. Oke, 19 ini kuadratusnya ya. Ini panahnya agak ke atas keliru. Oke, nomor 20. Labus Sinister. Lobus sinister. Iya. Oke, betul. Iya. Oke, terus kita lihat di 21. Nah, ini gambar tadi nih. 21 apa? Iya. 22. Sakus-sakus Sekus kawasan. 23. 23 dia Pragma Karsus Polaris. 24. Terus bagus. 25. darah awal petang. Aorta. Aorta abdominalis. Oke, aorta abdominalis. Ya, cabangnya aorta abdominalis berapa? 2. 2. Apa sama apa? Arteri celiaca dan arteri mesenterica cranialis. Ya, arteri celiaca dan arteri mesenterica cranialis. Selain itu, apa mana? Arteri mesenterica caudalis. Mesenterica caudalis juga. Ya. Oke. Sudah selesai. Terakhir, abdomen torak lateral. Oke, nomor 1 apa? Musculus. Oke, nomor 2. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Ligamentum. Enggak, nomor 1. Nomor 1 apa tadi? Musculus. Musculus. Latissimus dorsi. Longissimus dorsi. Nomor 2. Ligamentum supraspinosus. Nomor 3. Musculus spinalis et semispinalis. Nomor 5. Musculus ilioposthalis. Oke. Nomor 6.
Apa yang nomor 6? Nomor Nomor 4 enam. belum. Nomor berapa? Ini. A. 6 apa? Musculus obliquus abdominis internus. Ya, nomor 7. Musculus obliquus abdominis Ini secundus. Ya, kalau internus di arah seratnya kemana? Cranioventral. Ventral. Kalau externus, Udah ventral. nomor 8, Tunica flava. Apa? tunica flava. Oke. Nomor 9, Musculus Transversus abdominis. apa? Transversus abdominis. Oke, nomor 10, musculus rectus abdominis, Kakak. Rectus. ya, musculus rectus abdominis, betul ya. Tapi kalau nomor 8 ini bisa juga dijawab kalau masih terlihat garis ini bisa dijawab anu ya, inscriptio tendinae ya. Iya. Tapi kalau yang preparat yang kita punya saat ini nih nggak kayak gini. Kalau dari lateral itu nggak kelihatan garis-garis kayak gini. Terlihat itu tunica flavanya lebih dominan gitu. Tunica flava. Tapi kalau dari medial itu sudah jelas garis gelap terang. Oke, nomor 11. Arteri. Dermatika. Oke, 12. Tunica dartos. Dartos. 13. Oh, Cauda epididymis. Caudo epidi. Caudo. 14. Tunica buginea. 15. Tika vaginalis. 16. 16 apa? Nah, 16 Flexura sigmoidea. itu kan fungsinya apa? Untuk Ereksi. 16 flexura. Salah, 16 flexura apa? Tulus Jawabannya. retraktor penis. retraktor penis, Kak. Retraktor ya, retraktor. Oke. Nomor 17. Corpus penis. Oke, 18. Mans penis. Oke, terus yang merah-merah itu ini. Prosesus. Uretralis. Oke, nomor 19. Preputium. Preputium. Oke, jadi preputium kayak gini ya, tapi di beberapa preparat kita ada yang kayak masih menempel pada penisnya itu sama saja preputium ya. Jadi misalnya gini nih, ini kan ada kulit, terus kulitnya dilepas toh. Nah, di penisnya itu masih ada kulitnya juga. Nah, itu ada preparat juga yang dilepas. Jadi nggak terpisah antara penis dengan kulit, tapi kulitnya itu ada sebagian yang menempel pada penisnya gitu. Jadi kalau dilepas dia melekat pada sekitar penis juga gitu. Tapi dia strukturnya dia lebih kranial dari penis gitu ya. Pokoknya di bagian sisi kranial dari penis gitu. Itu pasti preputium ya. Atau menunjuk pada kulitnya bagian dalam itu pasti preputium. Oke. Nomor 20 bentukan S. Flexura sigmoidea penis. Ya, ciri dari tipe penis apa? Fibroelastis. Ya, tipe penis ada berapa? 2. Ya, satunya apa berarti? 2. Vaskuler. Satunya apa? Vaskular ya. Fibroelastis. Oke. Ada yang ditanyakan dari ini, yang slide ini? Atau masih bingung? Oke, kalau nggak ada aku lanjutkan. Nomor 21 apa? Musculus multifidus dorsi. Arah seratnya kemana? Musculus multifidus. Arah seratnya mana multifidus dorsi? Cranioventral. Ventral. Ya. Kalau atasnya lagi ini apa ini? Yang ini.
Yang aku merah-merah ini. Apa ini? Musculus spinalis ascendens spinalis Terus capitis. ligamentum betul. Ya. supraspinalis. Salah. Musculus spinalis et semispinalis capitis. Ya, jadi ini masih satu struktur. Tuh, baru yang miring gini, itu masih pasti multifidus dorsi. Dia melekat pada struktur apa tadi? Post vertebrae. Ngawur, wis. Transversus. Salah, wis. Ngekngok, ngekngok. Multifidus kan Kak? Iya, apa? Melekat pada processus articularis. Ya, tapi kan dia Ya, juga nempel sama proses transversus post vertebrae. iya, dia juga melekat di situ. Tapi awal munculnya di processus atau titik origonya, gitu. Ya, oke. Kan lebih atas loh, lebih atas itu. Prosesnya kan bulat gini kan? Atau apa? Bentukan mamilaris. Ya, processus mamilaris. Kan dia penyatuan antara facies articularis cranialis dan caudalis. Di sekitarnya kan ada processus. Nah, itu kan nyatu. Nah, itu nempel di situ, baru ke bawah ke processus transversus. Itu. Bisa dibayangkan? Bisa ya? Oke, nomor 22. Musculus intercostalis internus. Oke, nomor 23. Musculus Musculus intercostalis. internus. Oke, yang 23 externus, 22 internus, 24 Musculus levator costae. fungsinya apa? Iliopatalis. 23 fungsinya untuk nomor 25 musculus nomor 23 fungsinya untuk. Inspirasi. Inspirasi. Oke, sudah Inspirasi. selesai. Yeay. Ya, silakan tepuk tangan. Oke, ini ada satu lagi yang belum. Oke. Ini satu lagi nih, ada struktur apa nih di sini nih? Nah, kalau ini bentar. Ini aku kelihatan buka yang mana? Torak kan ya? Torak ya. Kranialnya yang mana? Kanan apa kiri? Kiri. Kanan. Ayo sopo jawab kiri, jaluk dipentung. Ayo, kanan apa kiri? Kranialnya kanan. Ya, kenapa kanan? Ada jantung. Kalau jantungnya ini dihilangin, ya apa kanannya? Kranialnya apa? Cirinya. Ya, jadi kalau apertura thoracalis cranialis atau pelvis atau thorax inlet ya. Jadi daerah depan itu pasti lebih sempit. Nih. Kalau daerah belakang ini dia lebih lebar. Oke, itu ya. Terus nah, antar oskostenya juga semakin ke belakang itu semakin panjang. Oskoste itu semakin ke belakang semakin panjang. Yang paling depan itu paling pendek, gitu ya. Nah, kalau kayak gini ya mungkin agak susah sih ya. Mungkin kalau misalnya lihat langsung kalian pasti lebih paham gitu ya. Tuh ya, jadi kranialnya di kanan, sinisternya apa kaudalnya di kiri. Terus kalian bisa melihat di sini. Ini aku zoom. Ya. Ini apa nomor ini tadi yang ditunjuk panah ini? Ascoste. Oskoste. Terus kalau yang ditunjuk panah ini? Musculus intercostalis. Intercostalis. Ya. Musculus intercostalis. Musculus intercostalis internus. Terus di antara musculus ini dan oskoste ini ada struktur nih. Kelihatan nggak? Ada kayak merah-merah. Kelihatan? Nggak Iya. kelihatan. Ya, itu apa namanya? Enggak. Ini loh. Nah, Intercostalis. Dari intercostalis. arteri intercostalis. Letaknya di mana arteri intercostalis? Sulcus costae. Sulcus costae. Ya. Ya, ini kan coste. Ini kan coste, ya. Terus kaudalnya kan di kiri tadi.
Nah, dia letaknya di sini, di sepanjang sini. Hmm. Gitu. Tapi yang paling jelas dia yang terlihat jelasnya ya di dorsal gitu ya. Kalau di ventral ini nggak seberapa terlihat. Gitu. Oke, diingat-ingat sulcus costae dia letaknya di caudomedial dari os costae, sulcus costae. Ditempati oleh arteri interpastalis. Ya. Terus ada yang belum dibahas lagi atau ada yang ditanyakan di luar pertanyaan-pertanyaan ini? Itu Kak, aku masih bingung apa vena sama arteri pulmonalis Oh letaknya. iya, vena. Ya, arteri biasanya ditunjuknya dari depan sini. Untuk venanya, nah nih, venanya ada di bagian sini. Tapi di sini nggak seberapa jelas. Ya, dia pokoknya terlihat sangat jelas keluar dari pulmonya, gitu ya. Atau dia terlihat jelas nempel pada pulmonya, itu vena pulmonalis. Mungkin di sini nggak terlalu jelas. Iya, saya carikan gambar itu ada. Hmm. Bentar ya. Oke, selain itu ada yang ditanyakan lagi? Selagi aku nyari-nyari. Siapa jenenge ya, selain itu ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak ada, Kak. Mungkin. Oke, bentar ya. Cek lagi. Kak, mau nanya Kak, Ya, ya. Apa? antara impresio esofagus sama facies mediastinal itu nanti bedainnya gimana Kak? Fasies mediastinal itu dia nunjuknya di atas ini. Bentar. Nanti ada clue-nya. Ada bukaan ya. Berarti clue-nya nanti permukaan sama penekanan Kak. Penekanan. Oke. Nah, ini loh. Aska nomor 3 yang B. Ya, vena pulmonalis itu ya. Berarti dia tuh kayak lebih ke tengah-tengah gitu ya. Oh, dia keluar dari kanan kiri dari pulmo itu udah. Nunjuknya lebih ke dari sisi medialnya gitu. Tapi kalau kamu lihat kalau nunjuknya dekat atrium itu juga bisa. Di dekat atrium sinister, ya. Karena dia menerima darah kan atriumnya. Terus saya kalau kayak deket atrium tuh aku bingung. Misalnya aku paham alurnya, cuman kan kayak nanti dia bakal kayak ketutupan sama lemak gitu kan. Jadi aku bingung ini sinister apa ke Dexter, takutnya sama aja. Kalau itu. sinister dia lihat pulmonya aja. Pulmonya berapa lobus tuh? 2 kan pasti kan. Nah, itu pasti sinister. Kemudian lebih kecondong kemana? Core-nya ke sinister. Terus lihat esofagusnya. Oh, ini searah sama esofagus nih. Atau di atasnya ada esofagusnya dari pulmonya ke bagian medial. Oh, itu berarti vena pulmonalis. Ya, Oke. kamu. Oke. Itu. Kalau atrium jelas banget kan tadi dari sisi kranial ya. Mana tadi? Yes. Udah ya, udah kejawab kan tadi ya fase sama impresio itu ya. Jadi nanti ada clue-nya ya, penekanan. Kalau nggak ada clue-nya tanya ya. Kalian minim banget nanya ya. Rek. Usahakan maksimal itu dipakai semua pertanyaannya ya. Jangan apa ya? Ya, ya nggak apa-apa sih nggak nanya. Tapi kan belum tentu jawaban persepsi kalian itu sama dengan persepsi kita kan.
Jadi kalau misalnya kalian itu udah yakin nih ini, atau kalau itu benar-benar yakin nggak usah tanya, tapi kalau kayak ragu-ragu itu tanya aja, itu bentukan atau organ gitu ya. Bentukan atau organ. Nah, ya, Berarti jangan tanya, apa? berarti besok kemungkinan kita boleh tanya sepuas gitu, Kak. Nggak ada batas minimal maksimal itu. Nggak ada, 3 batasnya. Tapi maksimalkan Oh, 3 itu batasnya 3 kali. kepake. Heeh. Pertanyaannya 3 Oh, kali. Ya, kayak biasa, bertanya 3 kali. Tapi kan kalian jarang banget tuh yang tanya tuh. Ya, ada yang mungkin kalian merasa itu benar gitu ya. Tapi itu kenyataannya salah banyak. Itu terutama yang kloter akhir-akhir, tengah sampai akhir ya. Kalau kloter A atau kelas A itu biasanya sering tanya itu, banyak yang tanya. Tapi yang kalau yang tengah-tengah sampai akhir itu jarang tanya, jarang angkat tangan maksudnya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum aku akhiri? Udah jam 11 ya. Besok ujiannya nanti habis sahur atau subuh gitu ya, itu pelajari lagi soal-soal yang aku bahas malam ini ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin aku bisa cukupkan aja.